Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku novel Bungkam Suara. Ya guys, di sini saya telah membeli buku novel Bungkam Suara. Dari novel ini kita akan review. Yang pertama, judulnya ini adalah novel Bungkam Suara. Ini adalah sebuah novel. Buku ini adalah karya Bang J.S. Hairen. Ya guys, ini sudah bertanda tangan dari penulisnya. Di sini penerbit buku Bungkam Suara adalah PT Gramedia Widya Sarana Indonesia di Jakarta tahun 2023. Ini sudah ber-ISBN ya guys, digital. Di sini bukunya mengenai Hari Bebas Bicara yang ada di dalam novel ini. Merupakan sistem kenegaraan dari sebuah negara kesatuan adat Lawaknesia atau Lemunesia, sebuah negara yang tidak ada di peta dunia. Ya, di sini kita lihat harganya guys. Saya membeli harga di Pulau Jawa 115. Kalau mau beli bisa di website resminya CS Hairen, Shopee atau Tokopedia, atau bisa langsung ke Gramedia guys. Di sana banyak buku-buku karya CS Hairen. Ini salah satunya, Bungkam Suara. Di sini termasuk novel ya guys. Ini ditulis untuk 15 tahun ke atas. Halaman bukunya terdapat 366 halaman buku. 366 lembar halaman buku. Yang di dalamnya ciri khas dari Bang J.S. Hairen adalah terdapat kata-kata khusus di atas episode-episode ceritanya. Di sini kita lihat terdapat 44 episode guys, 44 episode di dalam buku novel Bungkam Suara ini. Ini ditulis dengan episode-episode. Saya akan jelaskan mengenai sampul dari buku Bungkam Suara. Yang pertama, kita lihat di sini terdapat kolam ikan, terdapat ikan emas di sini ya guys. Ikan emas ini adalah hewan sakral yang ada di negara kesatuan Lawaknesia atau Nakal. Kemudian ini adalah komputer dengan lambang seperti ini ya guys, jaring-jaring atau pisau atau apa ya ini, yang ada huruf H-nya. Di sini adalah mengenai logo intelijen atau logo sebuah badan khusus yang ada di negara Lawaknesia. Mereka mengontrol pola pikir dengan cara komputasi, dengan cara mengadu domba, membuat isu, membuat sebuah viral-viral yang ada di cerita novel Bungkam Suara ini. Ini adalah komputer. Komputer ini menandakan bahwa propaganda yang ada di cerita ini adalah propaganda komputasi, yaitu komputernisasi. Di sana terdapat banyak hal-hal yang menarik di dalam buku ini. Kemudian fluid. Di sini ada fluid ya guys.
di kalung dari gambar ini, tokoh ini. Di sini fluid ini adalah alat yang sangat-sangat penting dari sebuah novel ini. Ini adalah awal dari permasalahan, awal dari sebuah kedahsyatan. Aksi-aksi yang ada di sini berawal dari fluid ini, guys. Makanya ayo kalian beli dan baca novel ini. Novel yang sangat menarik, guys. Novel ini sangat menarik, menegangkan. Kita butuh pola pikir yang lebih dari apapun biar kita tidak bisa dibodohi atau dibuat tidak tahu atau tidak mau tahu dari hal-hal yang ada di cerita ini. Kemudian di sini kita ada satu tokoh utama ya, guys. Ini tokoh manusia. Di sini adalah tokoh Timi atau Jujur Timur. Tokoh Timi ini adalah tokoh yang penyayang dengan keluarga, guys. Di dalam ceritanya, wah, menarik pokoknya. Di dalam ceritanya dia adalah anak yang sudah dididik oleh orang tuanya, namun bapaknya ada sebuah pejabat di sebuah kementerian yang ada di dalam cerita ini. Suatu ketika di hari bebas bicara, di sini kita utamanya adalah hari bebas bicara. Di sana bebas, kita mau membacot keras kasar, kita mau mengkritik pemerintahnya, kita mau membongkar kejahatan suatu hal, kita mau mengungkapkan keburukan orang lain, kita mau mengadili dengan caranya, dan kita mau sebuah penipuan itu digegerkan, diapakan, kita bebas berbicara di sini, guys. Kita tidak dibungkam suaranya. Ya begitulah, seperti yang itulah. Pokoknya ini satu hari di sini bebas bicara 24 jam. Mau fitnah, mau menjatuhkan orang lain, boleh. Satu hari tersebut. Ini namanya hari bebas bicara. Dari cerita tadi, orang tua dari tokoh yang ada di sini, Timi atau Jujur Timur, disangkakan korupsi mengenai hal ini, terkomputasi atau masalah dunia kementerian yang dinaungi oleh Bapak Timi. Dari sini ada gambar jari-jari seperti H. Ini namanya Hendri, bapaknya namanya Hendri. Makanya ayo baca buku ini biar tahu ada apa di dalamnya yang begitu menarik sekali. Saya suka buku ini. Buku ini ada sangkut pautnya mengenai suatu negara, walaupun ceritanya fiksi atau fiktif, tapi ada hal-hal yang perlu kita waspadai, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan agar kita tidak dibodohi seperti cerita yang ada di novel Bungkam Suara ini. Di sini kemudian ada koper, ada buku. Buku ini adalah menceritakan tentang karirnya dari Timi. Di sana dia, di dalam cerita Bungkam Suara ini, yang namanya Timi Jujur Timur itu tokoh utamanya. Dia sebelumnya adalah asisten dosen dari Prof. Terang Setiawan di universitas terkenal di negara nakal, Lawak Nesia ini. Akan tetapi setelah kejadian bapaknya tersebut, sudahlah, karir tersebut rusak. Dan akhirnya dia bekerja di kebun durian dengan orang tuanya. Pekerjaan tersebut pun
diterima karena suatu hal khusus yang ada di dalam keluarga Jujur Timur ini. Makanya mari beli dan baca buku suara ini. Kemudian ini warna oranye dan warna hitam. Ini adalah bendera kebangsaan nakal, bendera kebangsaan negara nakal, negara kesatuan lawak Indonesia. Ini benderanya guys, warnanya oranye sama hitam. Kemudian di dalam sini banyak tokoh-tokohnya seperti Cica, Kayes, Cica, kemudian Dr. Rango Yatmerak. Kemudian di sini ada Raja Wiranegara, Garang Sasono, dan Nenelev Ranka. Tokonya banyak guys, itu salah satu tokoh yang ada di dalam buku ini. Cerita singkat dari buku ini, di dalam sini kita diajarkan dari tokoh Jujur Timur atau Timi, kita diajarkan untuk waspada atau jangan percaya dengan satu golongan atau dengan isu-isu tertentu atau dengan hal-hal yang ada di balik isu tersebut. Di dalam cerita sini mengandung intisari tentang sebuah kewaspadaan kita terhadap musuh negara atau terhadap hal-hal yang ada di negara ini atau orang-orang licik lah, orang-orang picik yang mau merusak sebuah negara. Ini negara fiktif ya guys, bukan Wakanda. Ini negara fiktif, negara nakal lawak Nesia atau Lemunesia, negara yang tidak ada di peta dunia. Alur ceritanya yang pertama memang biasa saja, episode pertama, kedua, ketiga memang menceritakan bagaimana ceritanya. Namun setelah episode 3 sampai episode 44, di sana ceritanya sangat menarik guys. Ada banyak aksi, ada banyak drama, ada banyak ketegangan yang terjadi di antara tokoh Yanmek atau Rango Yatmerak dan Wiranegara. Di sana banyak kejadian-kejadian, aksi-aksi yang kita bayangkan seperti nonton bioskop. Kita bayangkan sambil membaca. Di sana banyak kejadian-kejadian yang sangat menarik, sangat tegang, sangat seru, sangat ya pokoknya kalau dibuat film ini sangat menarik. Ditunggu aja kalau ada filmnya. Di sana memiliki adegan action, adegan debat, adegan pertontonan aparat hukum yang serba dunia, serba masa depan. Di sana sudah mengetahui tentang dunia masa depan, dunia mengenai sosial media. Ini di sini ada negaranya sudah lebih maju dari negara Wakanda guys, negara tercinta. Di sini kita akan jelaskan bahwa rumah-rumah yang ada di cerita ini adalah pepohonan maju. Di sana terdapat banyak distrik-distrik atau kita sebut kalau di kita adalah provinsi-provinsi. Di sini menggunakan distrik ya guys. Distriknya sangat banyak dan ada satu wilayah pulau khusus di dalam cerita ini yang digambarkan seperti Pulau Nusa Kambangan. Itu adalah pulau perisolasian bagi orang-orang yang melawan hukum adat lawak Nesia. Di sana diisolasi, di sana
ya pokoknya diasingkan lah guys. Baca aja bukunya sangat menarik, sangat bagus, dan ceritanya sungguh mendebarkan. Perlu pola pikir yang lebih agar kita bisa lebih mewaspadai apabila terjadi suatu hal di negara kita dari lewat buku ini. Buku ini terdapat suatu wilayah namanya reruntuhan alas, terdapat banyak tanaman. Kemudian di dalam buku ini ada kendaraan yang sudah maju guys. Yang pertama yaitu kendaraan namanya monowheel. Monowheel di sini adalah kendaraan wajib setiap warga negaranya guys yang memiliki uang. Kemudian ada seperti mobil tapi kayak pesawat berbentuk tutup pulpen guys, seperti ini guys. Mobilnya seperti tutup pulpen seperti ini. Kita bayangkan aja, karena di sini adalah novel, bukan suara, bukan film ya guys, tapi kita pasti akan membayangkan seperti film action seperti ini. Ini namanya mobil lalu pesawatnya, mobil yang ada di sana. Kemudian ada cipta robot buat pengawasan. Di sana banyak CCTV. Kemudian di dalam cerita ini actionnya yang pertama ada kendaraan namanya elang dan ayam. Itu adalah peninggalan dari leluhur negara lawak Nesia. Di sini menceritakan bahwa negara Lemunesia atau Lawaknesia ini adalah negara yang tidak ada di peta dunia. Warga negaranya terisolasi dari negara luar. Di sana pola pandang pikir bahwa warga negaranya itu adalah berpikir bahwa hanya negara Lawaknesia saja yang ada di peta dunia atau yang ada di bumi itu. Tidak diperbolehkan, diperkenalkan dengan negara-negara luar, dengan hukum-hukum demokrasinya atau dengan hukum-hukum liberalnya atau dengan hukum apa saja. Di sini murni hukum sendiri, hukum negara Lawaknesia. Nah, sudah terbentuk dari lama, sudah maju guys, lebih maju dari negara-negara manapun. Banyak negara asing atau di luar negara ini ingin menguasai dengan caranya. Banyak yang mengambil teknologinya, banyak yang ini. Kita baca aja novel Bungkam Suara ini, karya Bang J.S. Hairen, penulis terkenal, penulis yang saya kagumi, tokoh yang saya kagum-kagumkan. Ini bukan tokoh quotes ya guys, bukan yang Anda kira yang belum baca bukunya karya Bang J.S. Hairen. Mari membaca biar tahu siapa beliau, biar tahu beliau bukan tokoh atau manusia quotes. Beliau adalah penulis buku yang terkenal, yang saya tunggu-tunggu karyanya. Sudah banyak buku yang saya baca. Di sini saya mereview dengan jujur. Ada satu kelemahan atau satu kekurangan dari buku ini. Terdapat di beberapa halaman ada, maaf namanya saya jujur, ada penulisan kata yang agak samar atau hilang. Mohon pihak penerbit Gramedia Grasindo bisa memperbaiki dari cetakannya. Saya dengan jujur mereview bahwa ada beberapa, tidak banyak, cuma beberapa tulisan atau kata yang agak samar atau ada sedikit hilang. Jadi lebih baik saya jujur dari bisa penulisnya atau penerbitnya bisa memperbaiki dari cetakan sebuah buku ini agar lebih
baik ke depannya. Dari sini hukum di sini adalah hukum struktur kerajaan, guys. Di sini dengan memiliki dua tokoh, raja dan pemangku adat. Raja kalau di kita seperti presiden lah, pemangku adat kayak perdana menteri kalau di negara asli ya, guys. Di sini digambarkan Timi adalah tokoh yang sangat penting. Digambarkan ada 3 propaganda atau 3 tokoh yang membuat aksi atau buku ini sangat menarik. Yang pertama dari tokoh raja wiranegaranya, yang kedua dari Prof. Terang Setiawan atau bekas dosen dari Timi, itu pihak 1 dan 2. Yang ketiga adalah pihak dari Nenek Levronka yang berada di pasar atau mantan dari badan intelijen atau badan khusus yang dibentuk yang dengan logo ini ya, guys. Ini adalah nanti akan mencetakkan badan khusus. Di dalamnya terdapat slogan. Yang pertama yaitu Markona. Negara di sini adalah dengan slogan Markona, makmur tanpa onar dan amanah. Kemudian terdapat skrip kode atau kode rahasia. Orang IT, orang kuliahan, mahasiswa, bacalah biar engkau mengetahui bagaimana rahasia sebuah negara itu ada. Mari membeli buku Bungkam Suara ini di Gramedia terdekat kalian. Kalau kiranya jauh dari Gramedia, saya sarankan beli di web resminya Bank JS Hairen, di Tokopedia atau di Shopee. Di sana ada. Nanti saya akan kasih di link deskripsi saya. Belinya buku yang original ya, guys. Buku yang benar-benar terdapat ciri khusus atau benar-benar asli karyanya JS Hairen. Jangan bajakan, guys. Saya menyarankan jangan membeli buku bajakan. Kita hargai karya, kita hormati karya dari penulis. Biar lebih maju, biar lebih menarik, dan biar ide-idenya semakin baik ke depannya. Kita lawan penulis-penulis atau penerbit bajakan. Kita lawan penerbit bajakan. Kita mari gaungkan beli buku asli, buku karya dari seorang penulis. Kita berpikir, guys, jangan kita dibodohkan. Ini adalah penulis resminya JS Hairen dengan bukunya seperti ini. Ini sampul depan, sampul belakangnya, sampingnya. Ini buku asli saya beli, asli karya beliau. Ada tanda tangannya, tanda tangan resmi yang telah beliau tanda tangani. Ini adalah pembatas bukunya, guys, seperti ini. Di dalam ceritanya mantap pokoknya. Jangan ketinggalan untuk membaca buku ini. Bagi yang belum baca, mari baca. Ceritanya menarik, asik, dan seru. Di dalamnya sangat menarik, banyak action, banyak drama, banyak yang kita pikirkan. Pokoknya menarik sekali buku ini. Pokoknya wajib bagi kalian, anak sekolah, mahasiswa, pekerja, bagi kalian warga negara dah, wajib membaca ini biar kita bisa mengantisipasi dan was-was terhadap negara kita sendiri. Bukan negara lawan Malaysia, guys, ya, negara kita sendiri.
biar kita tidak diperbodohkan atau dibuat bodoh, dibuat tidur dengan isu-isu yang ada di negara kita atau di buku ini. Kita namanya warga negara harus berpikir apakah isu tersebut cuma buat pengalihan atau bukan. Kita warga negara wajib berpikir. Dari novel ini saya dapat ambil kesimpulan, jangan percaya dengan hal-hal yang ada di media sosial, isu viral. Itu mungkin bisa jadi pengalihan atau bisa jadi buat mengubah isu-isu yang ada seperti di novel ini. Banyak pengalihan isu demi sebuah kelancaran bisnis, kelancaran organisasi, dan kelancaran suatu pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai sebuah negara. Di sini negara Lawaknesia, guys. Jadi kita patut banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak membaca literasi-literasi lain agar kita tidak diperbodohkan. Oke guys, saya sarankan seperti itu. Mari kita beli buku ini ke Gramedia terdekat agar mengetahui isi ceritanya yang sangat menarik. Untuk itu selesai juga review yang saya buat di dalam sini. Saya terima kasih bagi yang menonton. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya di sini review dengan jujur, dengan review yang saya ketahui dari novel ini yang setelah saya baca. Terima kasih. Ditunggu review-review buku lainnya. Salam berpikir, salam cerdas, salam pola pikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.